tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan mendengar. Yesus, haleluya, terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Dan kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh pagi hari ini saudara. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini,
kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami, bahkan berkat-berkat Tuhan yang tiada berkesudahan luar biasa selalu ada dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membuka dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat orang yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakui sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka membidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 11 ini, saya hari ini mengambil satu topik, berjalan di dalam keyakinan. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu firman Tuhan yang sangat luar biasa, berjalan dalam keyakinan. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, untuk apapun yang kita lakukan, kita memerlukan keyakinan. Seorang yang memiliki keyakinan dengan orang yang tidak memiliki keyakinan akan sangat berbeda sekali. Sebagai contoh misalnya, kalau kita sedang menghadapi ujian, kalau kita yakin maka saudara bisa mengerjakan ujian itu dengan baik. Tapi kalau kita tidak yakin, kita akan gelisah, dan kita akan cepat putus asa, kita kecewa. Dan inilah dalam hidup ini. Jadi orang yang berjalan dengan keyakinan dengan orang yang tidak memiliki keyakinan akan jauh berbeda. Saya berharap pada pagi hari Bapak Ibu, mari kita berjalan dalam keyakinan. Begitu pula ketika kita menjalani kehidupan ini saudara. Keputusan atau tindakan apapun yang kita lakukan, kalau kita yakin, maka akan semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau kita tidak yakin, akan dampaknya sangat berbeda. Oleh karena itu saya percaya hari ini, siapapun saudara, mari kita berjalan dalam keyakinan. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, hidup kita akan diberkati, engkau pasti diberkati. Jadi setiap tindak laku kita juga akan diberkati. Demikian juga dalam pekerjaan. Kalau kita punya keyakinan, pekerjaanku akan sukses, maka kau akan sukses.
Kalau kita punya keyakinan, anak-anakku pasti berkati, maka anak-anakmu diberkati. Tapi beda kalau kita tidak punya keyakinan, maka secara otomatis tindak laku kita pun masih ragu-ragu. Apakah aku berhasil atau tidak? Nah, ini yang membedakan. Saya berharap pagi hari ini untuk beberapa hari ke depan kita akan melihat bagaimana berjalan dalam sebuah keyakinan di dalam kehidupan ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu sedang kasih Tuhan dengar baik-baik. Hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib. Kalau saudara menjalani hidup tahun 2023 penuh dengan keyakinan berhasil, maka engkau akan berhasil. Meskipun kita menghadapi tantangan yang hebat di tahun ini, saudara tidak akan kekurangan. Saudara tidak akan merasa ditinggalkan. Tapi kalau kita berjalan dalam sebuah keyakinan, engkau berjalan menghadapi tahun ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh sukacita. Apa yang menjadi mimpi saudara di tahun 2023 ini? Mimpi ini bukan mimpi kembang tidur, tapi mimpi cita-cita. Apa yang jadi cita-cita saudara? Apa yang saudara harapkan? Ketika kita berjalan dalam sebuah keyakinan, maka engkau bisa meraih. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan dalam hidup kami, bahwa di dalam kami mengiring kepada Tuhan, kami harus senantiasa berjalan dalam sebuah keyakinan. Ketika kami berjalan dalam sebuah keyakinan, kami percaya apapun yang menjadi ketakutan kami, bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami tidak takut. Sebab kami percaya, kalau kami yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, berarti ada sebuah keberhasilan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan dalam hidup kami, supaya kami tetap berjalan dalam sebuah keyakinan. Bapa, berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami berhasil. Jadikan kami sukses. Jadikan kami diberkati. Dan jadikan kami tetap setia berjalan dalam sebuah keyakinan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, ya, tetap berjalan dalam sebuah keyakinan. Saudara, saya percaya kalau hari ini saudara masih kontrak rumah, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, saudara pasti bisa beli rumah. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.